Shalom Sobat Ministry Channel, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, amin. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Daud Tony mengenai dia yang diutus ke satu kota untuk menangani satu kasus dan dia berhasil. Bagaimana caranya? Mari kita dengarkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tanya di situ ya. Selamat malam Pak Daud. Sorry, belum di-unmute Pak Daud. Nah, selamat malam Pak Daud. Oke, Michael. Gimana kabarnya, Michael? Saya luar biasa. Pak Daud Kita sehat? doa dulu ya. Sehat. Kita doa dulu, Michael. Iya Pak. Kumohon kekuatan Elohim bekerja. Kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat. Bebaskan dari kutuk. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Roh setan, roh jahat keluar. Kuasa Yesus Elohim bekerja. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Puji Tuhan Pak Daud. Ya, mau tanya apa, Michael? Sehat semua Pak Daud. Sehat, Michael. Nah, kemarin Pak Selasa Pak Daud bilang bahwa Pak Daud mau cerita tentang satu kota di apa itu Pak? Yang satu kota katanya kacau. Berubah suara. Nah, Ya. gimana? Itu pilkada waktu itu. Pilkada. Wow. Waktu itu kejadiannya itu ada di daerah Sulawesi. Oke. Kota mana nggak boleh tahu ya Pak? Ah ya, Sulawesi. Waktu itu saya ditelepon sama Pramono Edi Wibowo. Iya. Karena waktu itu dikasih tahu kalau Demokrat kalah di situ, Ya. maka selesai. Ya. Nah, waktu itu Pak Edi Wibowo beritahu teman-teman yang di Demokrat waktu itu termasuk Stephen Rumangkang. Stephen Rumangkang itu siapa ya Pak? Nah, itu adalah salah satu orang penting Demokrat. Oh, oke. Nah, katanya Nggak terlalu gini, ngikutin politik. katanya Stephen Rumangkang, katanya Pak Edi Wibowo, untuk mengatasi satu kota, nanti akan saya utus satu orang saja. Satu orang saja, pasukan hantu gitu. Siapa Pak? Pasukan siluman gitu. Si hantu akan datang gitu. Ya. Waktu itu mereka semua sudah nunggu di Sulawesi. Itu kejadiannya di Manado itu. Ya. Manado Sulawesi ya. Iya Pak. Nah, itu pilihan waktu itu mau pilihan wali kota ya. Iya. Pilihan wali kota ya. Nah, waktu itu diberitahu bahwa calon dari Demokrat kemungkinan kalah. Makanya kalau sampai kalah selesai ini. Ya. Nah, langsung Pak Edi Wibowo ngomong gini, maka kita perlu si hantu untuk datang. Panggilannya hantu itu, pasukan siluman, pasukan hantu. Berapa orang orangnya? Nanti kalian tahu semua. Si hantu katanya. Gitu. Nah, waktu itu saya naik pesawat langsung datang ke Manado. Beritahu, mereka kaget semua, Michael. Karena yang datang itu Daud Tony. Gue ngomong, loh ini pasukan hantu ya? Iya, ini si hantu. Pasukan siluman katanya. Oh, pasukan bayangan itu. Untuk cukup satu kota ini cukup satu orang aja. Untuk satu orang pasukan saya, dia bilang gitu. Satu personil aja katanya. Pasukan bayangan. Haleluya. Itu Stephen Rumangkang bingung. Nah, kok ini yang disebut pasukan bayangan dari Pramono Edi Wibowo kok hamba Tuhan? Oh, mereka tahu Pak Daud Kristen. Ini kan pasukan silumannya kok ini gitu loh. Nah waktu itu saya ketemu calon dari wali kota Demokrat di Manado. Ya. Langsung saya lihat kota Manado. Dan waktu itu kemungkinan akan terjadi namanya serangan fajar. Serangan apa Pak? Serangan fajar. Pagi-pagi. Serangan fajar itu kira-kira jam setengah 3, jam 3, jam 4-an. Waktu itu dapat berita bahwa akan terjadi ya, pastilah kalau pilihan kayak gitu kan ada
hal-hal yang berbau money politik kan. Pasti. Banyak berbau money politik. Waktu itu langsung saya ngomong sama jenderal, Pak Edi, saya sudah resign ini, sudah berhenti. Kok dipanggil-panggil? Kalau tidak perlu kamu sekali, saya tidak akan panggil kamu turun lapangan. Ini statusnya Pak Daud waktu itu udah berhenti, Pak? Jadi sudah berhenti. Wow. Okay. Nah, langsung saya ngomong, baiklah. Karena jenderal yang meminta, apa yang diminta jenderal? Saya minta satu kota ini berubah untuk memenangkan wali kota dari Demokrat, calon wali kota Demokrat. Baik, langsung saya ngomong, saya keliling. Nah, waktu itu langsung saya ngomong, saya minta siapkan semua mobil yang ada sirene. Loh, maksudnya gimana? Lakukan aja jenderal. Kan jenderal percaya saya sebagai hantunya, sebagai pasukan silumannya. Ya udah, kamu kan pasukan bayangan saya. Baik, langsung saya koordinir berapa orang. Saya ngomong kira-kira nanti jam 2:30, jam 3, jam 4 pagi subuh sirine bunyikan semua seluruh kota. Nah, supaya kalau ada money politik ngedrop uang takut ada bunyi sirene. Iya. Langsung saya atur strategi dalam waktu 1 jam aja. Untuk mengatur strategi 1 jam, itu saksi hidupnya itu Stephen Rumangkap. Nah, sama ada teman juga, ada berapa gitu. Saya hanya seorang diri itu untuk mengatur strategi, untuk merubah situasi. Nah, jam 6 pagi sirene berhenti. Besoknya coblosan ya, pilihan wali kota ya. Yang menang dari Demokrat. Wah, luar biasa. Jadi langsung, waduh, dahsyat. Langsung Jenderal Edi Wibowo berkata, Daud, hantu sini, siap. Manggil saya kan Lang sini. Nah, ada apa Jenderal? Waktunya kamu cabut setelah bikin gara-gara. Saya langsung naik pesawat pulang ke Jakarta. Izin Jenderal, jangan panggil saya lagi, gua capek. Saya tidak tidur itu. Jadi dalam 1 malam merubah situasi. Itu kejadian di Manado itu. Dan waktu itu langsung Stephen Rumangkang tidak taunya hantunya pendeta. Jadi memuliakan nama Tuhan ya Pak justru. Kan Pak Edi ngomong, kan pasukan hantu, pasukan siluman katanya. Siapa dia? Iya, dia orang sipil tapi terlatih bilang gitu. Dan dia sudah ikut saya udah bertahun-tahun di lapangan, Pak Edi bilang gitu. Langsung saya aturkan strategi 1 jam aja tuh Michael. Iya. Langsung suara berubah. Dahsyat. Nah, makanya Pak Edi Wibowo berkata sama saya, Daud, kamu kalau pilihan wali kota ikut atau gubernur? Enggak mau saya. Kenapa? Kamu aturkan strategi. Udah mau saya. Kenapa? Udah resign karena jenderal aja saya dipanggil-panggil ke Manado, capek-capek datang gitu. Aduh, luar biasa. Itu aja. Saya setelah itu, maaf jenderal, jangan ini lagi, saya udah mau pelayanan gereja gitu, Michael. Pak Daud, kalau dipanggil lagi gimana ya? Ya ujung-ujungnya pasti kan suruh model-model seperti itu. Karena kalau dalam tugas itu kan saya itu setiap kali tugas strategi berubah. Saya tidak pernah menggunakan strategi yang lama. Harus lihat situasi gitu loh, Michael. Nah, Michael gimana? Dahsyat Pak. Ini baru dengar ceritanya satu kota digiring gitu Pak ya. Untuk menghindari money politik ya sebenarnya. Nah, itu namanya protokol elang. Jadi protokol elang itu terbang, melihat, menunjam langsung, mengambil posisi strategi dan target selesai gitu, Michael. Hikmatnya datang dari mana Pak? Pertama saya doa dulu. Nah, kedua dari pengalaman kita waktu tugas dulu. Merubah posisi satu kota. Nah, itu banyak sekali kasus-kasus seperti itu, Michael. Iya, Pak. Untuk jaringan, bentuk sel, jaringan itu pernah terjadi. Tapi itu jangan dibahas lah. Itu masa lalu. Iya. Itu masuk pengalaman hidup saya tuh gini. Pokoknya dalam tugas itu penting niat yang baik dulu aja, Michael. Benar. Nah, jadi kalau Stephen Rumangkang
denger ini mesti dia cerita bagaimana satu malam berubah suara. Tahun berapa itu, Pak? Lupa saya. Wow. Itu pilihan wali kota yang menang Demokrat. Gitu ya. Wow. Cukup berapa lama, Stephen? Waktu itu Michael saya perlu waktu 6 jam aja untuk merubah. Wow, 6 jam. Ya itu pasang sirene semua pakai mobil. Itu kalau bukan Tuhan nggak bisa ya, Pak ya. Iya itu. Itu untuk itu kan taktik menghadapi money politik. Kalau orang mau money politik, denger ambulans sirene gitu kan pada takut. Itu. Nah, setiap jam tuh strategi harus berubah. Nah, gitu. Wow. Makanya dalam tugas saya itu kan saya selalu bikin 3 plan. Iya. Plan A itu sesuai strategi awal. Iya. Plan B, bila ada yang berkhianat, langsung berubah rute. Iya. Nah, ketiga, penting target selesai. Gitu. Iya. Nah itu ada plan A, plan B, plan C. Wah, kayak di film-film ya, Pak. Nah itu kan dulu mereka. Sekarang kan sudah pelayanan aja.